Perkenalkan, nama saya Radi dari Prodi Teknik Sipil S1 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. NPM saya 2106020027. Saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Adi Surya, STMT INDN 1126058001. Konsensus adalah sebuah frasa untuk menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara kelompok atau individu setelah adanya perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan. Konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak tidak mempunyai aplikasi terhadap konsensus politik praktis tetapi tidak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik. Konsensus bisa pula berawal hanya merupakan sebuah pendapat atau gagasan yang kemudian diadopsi oleh sebuah sekelompok kepada kelompok yang lebih besar karena berdasarkan kepentingan seringkali dengan melalui sebuah fasilitasi hingga dapat mencapai pada tingkat konvergen keputusan yang akan dikembangkan. Pembentukan konsensus dilandasi oleh adanya integrasi sosial terhadap legitimasi dan norma sosial yang berlaku pada suatu masyarakat. Konsensus dapat terwujud dalam masyarakat yang mempunyai struktur sosial yang stabil dengan individu-individu yang berperan sebagai suatu sistem. Selain itu, pembentukan konsensus terjadi melalui proses mufakat dan kerjasama antara individu di dalam masyarakat, di mana semua partisipan dalam ruang publik politik memiliki peluang yang sama untuk mencapai suatu konsensus yang fair dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai alat yang dipakai untuk tujuan-tujuan di luar diri mereka. Bahkan dengan tegas, efek dari momen Sumpah Pemuda memunculkan semangat nasionalisme yang menjadi bekal dan mengisi kemerdekaan. Kepentingan nasionalisme itu sendiri mewadahi ruang publik politik yang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan. Konsensus kedua, yakni konsensus Pancasila, bersumber pada kehendak untuk menyatukan visi kebangsaan di bawah naungan satu ideologi, yakni Pancasila. Meski kalangan religius pada awalnya menentang dihapuskannya 7 kata pada sila pertama Pancasila, namun dengan memahami keberatan dari kalangan non-muslim serta mempertimbangkan cita-cita 5 sila yang dikenal sampai hari ini sebagai dasar negara, syarat-syarat konsensus yang digagas Habermas terpenuhi dalam proses menuju kesepakatan dasar negara ini. Sedangkan konsensus Orde Baru sangat jelas mengakomodasi kepentingan kekuasaan Orde Baru. Munculnya konsensus tersebut yang berdasar yang merumuskan kebijakan kenegaraan tersebut dalam mereka yang termasuk berada dalam lingkaran kekuasaan. Peserta seminar baik dari kalangan akademisi, aktivis, dan militer terbukti dalam sejarah bahwa mereka adalah pendukung setia Orde Baru. Justifikasi etis dan politis yang menjadi prasyarat konsensus tidak memiliki secara penuh
sehingga konsensus tersebut lebih bermakna ideologis ketimbang kepentingan untuk mewadahi aspirasi dan partisipasi rakyat secara utuh. Abstrak. Klaim konsensus yang menjadi dasar kebijakan politik Orde Baru memunculkan berbagai persoalan. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai konsensus dalam perspektif Jürgen Habermas menggandaikan konsensus dalam ruang tanpa paksaan dan dominasi yang membuat legitimasi konsensus Orde Baru patut dipertanyakan. 3 peristiwa yang dianggap sebagai konsensus, yakni Sumpah Pemuda 1928, Pancasila 1945, dan Orde Baru 1966, mengandung asumsi atas kuatnya kepentingan kekuasaan dan pihak-pihak tertentu begitu besar mewarnai proses pengesahan konsensus tersebut. Redaksi Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi referensi persatuan dan kesatuan bangsa lahir dari sebuah pemikiran akan pentingnya menyatukan bangsa di bawah asumsi persatuan bangsa, bahasa, dan tanah air. Dilihat dari tujuannya, hal tersebut memiliki efek besar pada terciptanya nasionalisme kebangsaan, khususnya untuk mengusir penjajah dan menjadi bangsa yang merdeka. Meski demikian, proses pengesahan redaksi Sumpah Pemuda sendiri terkesan sangat sederhana. Meskipun proses menuju kesepakatan redaksi Sumpah Pemuda bukanlah hal yang simpel dan sederhana. Setelah didahului perdebatan panjang dengan mendengarkan berbagai pendapat, elemen bangsa yang beraneka ragam dipandang dari paradigma komunikatif, konsensus Sumpah Pemuda merupakan bagian dari komunikasi politik. Momen tersebut juga bagian dari ruang publik politik dimaksud. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang bermakna di atas Pancasila. Seluruh aktivitas, kegiatan, dan kehidupan negara Indonesia didasarkan, termasuk sebagai sumber dari segala hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pembahasan. Pancasila sebagai konsensus nasional bermakna bahwa pada penetapannya sebagai dasar negara, seluruh elemen bangsa telah setuju untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Oleh karena itu, kita pun bersatu di bawah satu payung yang sama, Pancasila. Tentunya persetujuan atau konsensus bersama itu tidak akan dapat tercapai jika Pancasila tidak sesuai dengan budaya dan kultur kita sebagai bangsa Indonesia.